Di pelajaran kali ini, kami akan membahas tentang materi seni rupa 3 dimensi. Pengertian, seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Seni rupa ini berbentuk bangun ruang yang memiliki volume. Karya seni rupa ini dapat dilihat dari segala arah loh, berbeda dengan karya seni rupa 2 dimensi yang hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Fungsi seni rupa 3 dimensi ternyata ada banyak loh, diantaranya yang pertama sebagai hiasan. Karya seni yang sudah jadi dapat digunakan sebagai hiasan untuk mempercantik sebuah ruangan atau tempat lainnya. Contoh seni rupa 3 dimensi yang berfungsi sebagai hiasan adalah vas bunga, guci penghias ruangan, dan lain sebagainya. Kedua, sebagai sarana belajar. Seni rupa 3 dimensi juga bisa digunakan dalam kegiatan belajar loh. Contohnya seperti relief yang ada di Candi Borobudur yang menjadi sarana belajar pada masa lalu ketika Indonesia berbentuk kerajaan. Ketiga, sebagai sarana religi. Fungsi selanjutnya dari karya seni 3 dimensi adalah sebagai sarana religi. Dapat kita lihat banyak sekali masjid atau tempat ibadah lainnya yang memiliki banyak motif. Contohnya, Masjid Saka Tunggal yang digunakan oleh umat muslim untuk beribadah atau Candi Mendut dan Candi Borobudur yang digunakan untuk beribadah oleh umat Buddha pada acara Waisak. 4. Sebagai sarana rekreasi. Fungsi ini hampir sama seperti fungsi sarana belajar, karena ketika berkunjung ke sebuah tempat yang memiliki unsur seni seperti candi, kita juga dapat belajar mengenai sejarah yang ada di tempat tersebut. Terakhir, kelima, sebagai sarana peringatan. Arti peringatan di sini adalah sebagai tanda pengingat. Contohnya adalah Monumen Kesaktian Pancasila yang berfungsi sebagai peringatan akan terjadinya gerakan 30 September 1965 oleh PKI. Yang kedua, jenis seni rupa 3 dimensi. Berdasarkan fungsi dan tujuannya, seni rupa 3 dimensi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah seni rupa yang lebih mengutamakan keindahan daripada fungsi. Contohnya seperti vas bunga. Sedangkan seni rupa terapan adalah seni rupa yang lebih mengutamakan fungsi, namun tetap memiliki nilai keindahan. Contohnya seperti arsitektur. Dalam karya seni 3 dimensi, terdapat beberapa unsur yang membuat karya seni ini menjadi lebih indah. Berikut ini unsur-unsur seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, ada titik. Titik merupakan unsur terkecil yang digunakan dalam menggambar, baik menggambar seni rupa ataupun yang lainnya. Dari unsur ini, kita dapat menghasilkan unsur lainnya seperti garis, simbol, bidang, rangka, dan ruang. Yang kedua, ada garis. Berdasarkan jenisnya, garis dapat dibedakan menjadi garis horizontal, vertikal, diagonal, lurus, dan lain-lain. Kesan yang ditimbulkan dari berbagai macam garis ini bisa berbeda-beda. Misalnya garis lengkung memberikan kesan lembut dan lentur. Garis lurus berkesan tegak dan keras. Garis patah-patah berkesan kaku. Yang ketiga ada bidang. Bidang adalah pengembangan dari garis yang membatasi suatu bentuk. Bidang mempunyai sisi panjang dan lebar. Selain itu, bidang juga memiliki ukuran. Yang keempat ada bentuk. Bentuk adalah unsur yang menjelaskan identitas dari bangun ruang. Misalnya bentuk kubus, balok, tabung, bola, dan lain sebagainya. Bentuk sendiri memiliki sifat polos dan hanya diartikan sebagai wujud dari kesatuan garis yang tersusun. Yang kelima ada tekstur. Tekstur adalah karakteristik dari permukaan benda yang bisa dirasakan dan dilihat oleh panca indera. Tekstur memiliki beberapa sifat, di antaranya seperti halus, kasar, licin, dan lain sebagainya. Ada 2 jenis tekstur, yaitu nyata dan semu. Tekstur nyata adalah tekstur yang sesuai dengan apa yang ditangkap oleh indera mata dan peraba, sedangkan tekstur semu tidak sesuai. Teknik seni rupa 3 dimensi. Dalam membuat seni rupa 3 dimensi, ada beberapa teknik yang bisa kamu gunakan. Masing-masing teknik ini memiliki konsep tersendiri dan menghasilkan karya yang berbeda-beda. Berikut teknik seni rupa 3 dimensi yang kamu bisa gunakan. Teknik seni rupa 3 dimensi. Dalam membuat seni rupa 3 dimensi, ada beberapa teknik yang bisa kamu gunakan. Masing-masing teknik ini memiliki konsep tersendiri dan menghasilkan karya yang berbeda-beda. Berikut teknik seni rupa 3 dimensi yang kamu bisa gunakan. 1. Teknik aplikasi. Teknik yang pertama adalah teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan teknik yang digunakan dalam seni menjahit untuk menempelkan beberapa macam potongan kain yang telah digunting dalam sebuah kain. Potongan kain ini biasanya berbentuk bunga. 3.
teknik merakit. Teknik selanjutnya adalah teknik merakit. Teknik merakit adalah teknik menggabungkan beberapa potongan bahan tertentu agar menjadi suatu karya seni yang utuh. Cara menggabungkan inilah yang dinamakan merakit, dan hasilnya karyanya disebut rakitan. Untuk menggabungkan bahan-bahan tersebut bisa menggunakan las, sekrup, patri, atau beberapa cara lainnya. 4. Teknik pahat. Teknik pahat adalah cara membentuk karya seni dengan membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan. Alat yang biasa digunakan pada teknik ini adalah alat pahat, kikir, dan martil. Biasanya teknik pahat digunakan pada media keras seperti kayu, batu, dan bahan lainnya. 5. Teknik cor. Teknik cor disebut juga teknik menuang. Caranya adalah dengan menuangkan bahan cair ke dalam tempat cetakan khusus. Bahan cair yang sering digunakan adalah semen, logam, karen, dan lain-lain. Teknik ini cocok digunakan untuk membuat sebuah bangunan yang besar. Contoh seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang tidak hanya memiliki sisi panjang dan lebar, namun juga memiliki ruang atau volume. Berikut beberapa contoh seni rupa 3 dimensi. 1. Patung. Patung adalah salah satu contoh seni rupa 3 dimensi yang paling terkenal. Seni patung sendiri telah banyak mengalami perkembangan mulai dari bahan untuk membuatnya, cara membuatnya, dan teksturnya. Biasanya seniman membuat patung dengan bentuk manusia, hewan, dan lain sebagainya. Kedua, keramik. Seni keramik adalah karya seni yang bisa bersifat tradisional atau modern. Seni keramik sendiri dibuat dengan bahan dasar tanah liat. Untuk membuat karya seni ini dibutuhkan beberapa tahapan seperti memijit, butsir, pilin, dan pembakaran. 3. Arsitektur. Arsitektur adalah seni rupa berbentuk 3 dimensi yang bisa kita temui di mana saja. Seni rupa ini lebih menekankan pada kesatuan, keserasian, keseimbangan, dan irama sebagai seni rupa yang utuh yang mencangkup beberapa aspek. Oleh karena itu, dalam arsitektur tidak hanya memperhatikan wujud bangunannya saja, namun juga kekokohan, berat, dan volume tampung bangunan tersebut. 4. Seni kriya. Seni kriya adalah karya seni yang mengandalkan keterampilan tangan. Jenis rupa ini sering dimanfaatkan untuk dekorasi ruangan. Ada beberapa jenis seni kriya, yaitu seni kriya batu, kulit, keramik, tekstil, dan batu. 5. Mebel. Mebel adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua benda seperti meja, kursi, dan lemari. Mebel menjadi contoh seni rupa 3 dimensi yang memiliki banyak kegunaan. Misalnya untuk tempat duduk atau meja makan. Nilai estetis pada seni rupa 3 dimensi bisa bersifat objektif atau subjektif. Berikut penjelasan singkatnya. Nilai estetis objektif adalah keindahan pada wujud karya seni yang tampak secara kasat mata. Nilai ini tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan dan keselarasan dalam menata unsur-unsur visual. Nilai estetis subjektif adalah keindahan yang ditentukan oleh selera penikmatnya. Contohnya ketika melihat sebuah patung, mungkin kamu menganggap patung tersebut biasa saja, namun bagi orang lain bisa jadi luar biasa. Demikian ulasan ringkas mengenai seni rupa 3 dimensi. Semoga artikel ini bermanfaat ya.